Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnatur Ramadhani dengan NIM 2230404074 akan menjelaskan materi manajemen strategik, yaitu analisis SWOT. Profil usaha kerupuk kulit Hasmi. Usaha kerupuk kulit Hasmi mulai beroperasi sekitar tahun 1990 atau sekitar 33 tahun yang lalu. Usaha ini berlokasi di Perumahan Luak Panjang, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Usaha ini didirikan oleh Bapak Hasmi, yang mana beliau adalah orang asli dari Nagari Kumango dan menjadi daerah yang juga banyak menghasilkan kerupuk kulit. Awal mula usaha ini, Pak Hasmi masih mengolah kerupuk kulitnya sendiri, tanpa bantuan dari karyawan. Semakin lama, usahanya semakin berkembang, sehingga ia mulai menggunakan satu orang karyawan untuk menolongnya dalam mengolah kulit. Pak Hasmi juga mendirikan tempat khusus untuk memproduksi kerupuk kulit di samping rumahnya. Kerupuk kulit tidak hanya dijual di rumah saja, tetapi juga sudah dijual ke pasar. Pada tahun 2013, Pak Hasmi menambah satu orang karyawan lagi. Ini karena beliau yang sudah tidak sanggup untuk mengerjakan proses pembuatan kerupuk kulit, sehingga proses pembuatan kerupuk kulit lebih banyak dikerjakan oleh karyawannya. Sejak tahun 2019, usaha kerupuk kulit Hasmi dikelola oleh anaknya yang bernama Ibu Santi. Saat ini kerupuk kulit tidak hanya dijual di rumah atau di pasar saja, tetapi juga sudah dijual ke berbagai daerah. Dua visi dan misi kerupuk kulit Hasmi. Visinya yaitu menjadi produsen kerupuk kulit terkemuka dengan kualitas terbaik, keunikan cita rasa, dan juga inovasi berkelanjutan. Misinya yang pertama, menghasilkan kerupuk kulit yang berkualitas dengan menggunakan bahan baku pilihan yaitu kulit kerbau yang diolah secara higienis dan juga terjamin kualitasnya. Yang kedua, mengembangkan variasi rasa dan bentuk kerupuk kulit yang inovatif dan sesuai dengan selera konsumen, dengan tetap menjaga cita rasa khas daerah asalnya. Yang ketiga, membangun jaringan distribusi yang luas dan efektif untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan pasar internasional. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepuasan, kepercayaan, dan juga keramahan. Selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. 1. Strength atau kekuatan. Kekuatan dalam usaha kerupuk kulit yaitu yang pertama, bahan baku yang digunakan berkualitas. Bahan baku yang digunakan dalam usaha kerupuk kulit Hasmi adalah kerupuk kulit kerbau. Hal ini karena struktur dan tekstur dari kulit kerbau yang lebih tebal dibandingkan dengan kulit sapi, sehingga kerupuk yang dihasilkan lebih baik. Yang kedua, kerupuk kulit yang dihasilkan lebih tahan lama dan awet, tanpa bahan pengawet buatan. Hal ini karena Bapak Hasmi benar-benar memperhatikan bagaimana kualitas produknya. Yang ketiga, pemasaran kerupuk kulit yang sudah sampai ke berbagai daerah. Kerupuk kulit Kumango Hasmi tidak hanya dipasarkan di rumah saja, tetapi juga sudah dipasarkan ke daerah lain. Yang keempat, keahlian karyawan dalam mengolah kerupuk kulit. Karyawan yang dimiliki oleh usaha kerupuk kulit Hasmi adalah karyawan yang sudah berpengalaman dan memiliki keterampilan dalam mengolah kerupuk kulit. Hal ini karena pembuatan kerupuk kulit yang membutuhkan keterampilan khusus. Yang kelima, memiliki inovasi produk. Untuk membedakan produknya dengan produk kerupuk kulit lainnya, usaha kerupuk kulit Hasmi memberikan varian rasa. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam usaha kerupuk kulit Hasmi yaitu yang pertama, tenaga kerja sedikit. Usaha kerupuk kulit Hasmi memiliki tenaga kerja yang tergolong sedikit. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah produksinya. Tenaga kerja yang sedikit menghambat terjadinya proses produksi. Yang kedua, harga yang cukup tinggi. Kerupuk kulit pada umumnya memang memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kerupuk lainnya. Namun, kerupuk Hasmi menggunakan kulit kerbau yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan kulit sapi, sehingga harga kerupuk juga lebih tinggi. Yang ketiga, tempat produksi kurang luas. Untuk produksi kerupuk kulit, pemilik usaha membangun sebuah bangunan khusus di samping rumahnya. Karena kerupuk yang diproduksi juga bertambah, maka bangunan tersebut tidak bisa digunakan untuk menyimpan stok kerupuk yang akan digoreng
dan yang siap dipasarkan. Faktor eksternal. Faktor eksternal usaha kerupuk kulit yaitu yang pertama opportunity atau peluang. Peluang usaha kerupuk kulit yang pertama pemanfaatan teknologi sebagai media promosi. Kerupuk kulit Hasmi dipromosikan lewat media sosial dari pemiliknya seperti WhatsApp dan Instagram. Hal ini membuat kerupuk kulit Hasmi lebih dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, minat beli konsumen yang tinggi. Kerupuk kulit adalah makanan yang hampir disukai oleh semua orang. Oleh karena itu, kerupuk kulit memiliki minat beli yang tinggi terhadap produk. Selanjutnya, yang ketiga, distribusi produk yang cukup luas. Kerupuk kulit Hasmi tidak hanya dijual di rumah, namun juga sudah dijual ke pasar dan juga ke berbagai daerah lainnya. Yang keempat, kekhawatiran gagal produksi. Kerupuk kulit termasuk jenis kerupuk yang sulit untuk diolah karena prosesnya lama dan butuh keahlian dalam pengelolaannya. Faktor eksternal selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman dalam usaha kerupuk kulit Hasmi yaitu yang pertama, bahan baku yang sulit didapat. Bahan baku yang digunakan adalah kulit kerbau dan tergolong sulit untuk didapatkan. Bahan baku ini dipilih karena kualitasnya yang sangat baik untuk dijadikan kerupuk. Yang kedua, faktor cuaca. Dalam proses pembuatan kerupuk kulit, cuaca sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Kerupuk yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Ini berarti jika cuacanya mendung atau hujan, maka proses pengeringan akan terganggu dan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang buruk. Misalnya kerupuk yang tidak bisa mengembang sempurna. Yang ketiga, adanya pesaing. Kerupuk kulit saat ini banyak diproduksi oleh orang lain, sehingga pesaing sesama penjual kerupuk kulit juga semakin banyak. Produk yang sama dengan pesaing juga dapat mengurangi konsumen yang ada. Yang keempat, naikkan bahan baku. Kerupuk kulit yang terbuat dari kulit kerbau memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga kulit sapi. Dan pada saat tertentu, tentu harganya akan naik. Selanjutnya EFE dan IFE atau evaluasi faktor internal dan juga evaluasi faktor eksternal. Yang pertama, evaluasi faktor internal. Dari strength yaitu kekuatan, S1-nya yaitu bahan baku yang berkualitas. Bobot yang dipilih adalah 0,2 dan skornya adalah 4. Pemberian bobot ini berdasarkan keadaan di lapangan dan juga bagaimana bahan tersebut dibutuhkan. Bobot skor diberi 4 karena bahan baku yang berkualitas itu sangat berpengaruh terhadap produk nantinya. Yang kedua, produk yang tahan lama tanpa bahan pengawet. Ini juga sangat dibutuhkan karena pada dasarnya produk ini dapat disimpan lebih lama atau bisa bertahan beberapa hari. Bobot yang diambil adalah 0,8 dengan skor 3. Selanjutnya adalah pemasaran yang sudah sampai ke berbagai daerah. Pemasaran ini sangat dibutuhkan bagi kelangsungan usaha karena jika produk sudah dipasarkan lebih jauh, maka produk akan lebih dikenal banyak orang. Bobot yang dipilih adalah 0,07 karena ini tidak terlalu dibutuhkan untuk pengembangan di daerah sekitar. Tetapi skor yang diberikan adalah 3 karena pemasaran termasuk salah satu faktor penting dalam suatu usaha. Yang keempat adalah keahlian karyawan dalam mengolah kerupuk kulit. Bobot yang dipilih adalah 0,15. Bobot untuk skornya adalah 4. Kenapa skornya tinggi? Karena keahlian karyawan sangat dibutuhkan untuk dalam mengolah kerupuk kulit. Karena kerupuk kulit tidak bisa diolah oleh sembarangan orang sebab proses pengolahannya yang tergolong cukup sulit. Nah, ada inovasi produk. Inovasi produk diberi bobot 0,06 dengan skor 1. Inovasi produk bagi suatu usaha itu perlu, tapi lebih diutamakan kualitas dan juga cita rasa dari suatu produk. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, tenaga kerja yang sedikit.
Untuk bobot yang diambil adalah 0,07 karena tenaga kerja ini juga sangat dibutuhkan untuk membuat produk yang cukup besar. Skornya adalah 2 karena tenaga kerja ini sangat dibutuhkan dan juga jumlahnya tergantung pada produksinya juga. Selanjutnya adalah harga yang cukup tinggi. Untuk bobot adalah 0,13, sedangkan skornya adalah 3. Harga yang tinggi ini juga berpengaruh terhadap minat beli dari konsumen, karena ini juga menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk membeli atau tidaknya produk tersebut. Yang ketiga, tempat produksi yang kurang luas. Untuk bobot 0,14 dan juga skornya 4. Tempat produksi untuk kerupuk kulit sebaiknya itu adalah tempat yang lebih luas karena mempunyai beberapa proses, yaitu pembersihan kulit, pemotongan, penjemuran, dan juga penggorengan. Dan ini tentunya membutuhkan wilayah yang lebih luas lagi atau tempat produksi yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada kekhawatiran gagal produksi. Untuk bobot 0,1 dan juga skornya adalah 3. Untuk mengolah kerupuk kulit adalah salah satu kerupuk yang tergolong sulit untuk diolah, sehingga kemungkinan untuk gagal lebih besar dibanding kerupuk pada umumnya. Untuk jumlah bobot seluruhnya adalah 1 dan total skornya adalah 3,3. Selanjutnya ada evaluasi faktor eksternal. Yang pertama ada opportunity atau peluang. Peluang dalam usaha yaitu yang pertama ada pemanfaatan teknologi sebagai media promosi. Teknologi atau media sosial juga sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini sebagai media promosi karena orang-orang lebih banyak dan cenderung lebih sering menggunakan media sosial. Sehingga bobot yang diberikan adalah 0,09 dengan skor 3. Selanjutnya yang kedua adalah minat beli konsumen yang cukup tinggi dengan bobot 0,1 dan skor 3. Minat beli konsumen yang tinggi juga berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Jika konsumen memiliki minat yang tinggi untuk membeli produk, maka usaha kita akan terus berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu distribusi produk yang cukup luas. Peluang ini harus diambil oleh setiap usaha, sehingga saya membeli bobot 0,32 dengan skor 4. Jika produk didistribusikan secara lebih luas, maka produk juga akan dikenal oleh banyak orang. Ini adalah threats atau ancaman. Yang pertama, bahan baku sulit didapat. Bahan baku ini kadang-kadang sulit untuk didapatkan karena yang digunakan adalah kulit sapi. Jadi untuk berapa jumlah yang diterima itu kadang tidak menentu. Bobot yang diberikan 0,05 dengan skor 2. Yang kedua adalah faktor cuaca yang sangat berpengaruh. Bobotnya adalah 0,28 dengan skor 4. Pembuatan kerupuk kulit sangat bergantung kepada cuaca karena proses pengeringannya yang masih menggunakan sinar matahari atau panas matahari. Sehingga jika dalam sehari itu kekurangan sinar matahari atau tidak kering dan kandungan airnya masih banyak, maka itu akan merusak kualitas kulit dan juga kerupuk yang dihasilkan tidak baik. Selanjutnya adalah adanya pesaing. Pesaing dalam hal ini diberi bobot 0,06 dengan skor 3. Pesaing juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha kita karena dengan adanya pesaing maka konsumen harus memilih antara ingin produk yang mana. Untuk itu kita harus memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Yang keempat adalah kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku juga berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Karena dengan naiknya harga bahan baku, maka harga produk yang dihasilkan juga lebih tinggi, sehingga konsumen juga akan lebih memilih-milih lagi untuk membeli atau tidaknya. Untuk bobot diberi 0,15 dan juga skornya 3. Selanjutnya adalah kuadran IV dan EV. Bisa dilihat bahwa pada analisis dari usaha kerupuk kulit Hasmi,
Dari total skor yang didapat, dari IV didapat totalnya 3,3 dan dari FV didapat 2,7. Dan jika diperhatikan maka ada di kuadran kelima, yang mana itu berada dalam keadaan sedang. Berdasarkan hal tersebut, usaha kerupuk kulit Hasmi ini terletak pada warna kuning dan diartikan sebagai jaga dan pertahankan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini dapat dilihat ada tabel yang menunjukkan hubungan antara IV dan EV, yaitu hubungan kekuatan dengan peluang, hubungan kelemahan dengan peluang, hubungan kekuatan dengan ancaman, dan juga hubungan kelemahan dan ancaman. Untuk hubungan kekuatan dengan peluang yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi, misalnya dalam penggunaan media sosial sebagai promosi sehingga produk dikenal oleh banyak orang. Kedua, SO yang kedua yaitu produk dibuat lebih bervariasi dibandingkan pesaing sehingga bisa membuat minat beli konsumen itu lebih tinggi. Karena dengan produk yang lebih baru dan lebih bervariasi, maka konsumen juga akan ada rasa ingin untuk mencoba hal-hal yang baru tersebut. Selanjutnya hubungan kelemahan dan juga peluang. Yang pertama, WO1, produk yang dihasilkan merupakan produk yang hampir disukai semua orang sehingga harga yang tinggi dengan kualitas yang bagus kadang tidak menjadi halangan. Hal ini bisa dilihat dengan konsumen yang melihat bahwa produk yang bagus dan kualitas yang baik dengan harga yang mahal itu akan tetap mereka beli karena mereka lebih mementingkan kualitas dibandingkan dengan harga yang rendah dengan kualitas yang tidak baik. Yang kedua, distribusi produk yang telah sampai ke berbagai daerah tentu membutuhkan produk yang banyak sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan tentu lebih banyak lagi. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk mendistribusikan produk kerupuk kulit ke luar daerah itu tentu kita membutuhkan produk yang lebih banyak lagi dan juga tenaga kerja yang lebih banyak daripada sebelumnya. Karena pada proses pembuatannya juga itu tergolong berat. Ada kekuatan dengan ancaman. Kekuatan dengan ancaman ini yang pertama, untuk menghasilkan produk yang baik tentu harus menggunakan bahan baku yang berkualitas. Bahan baku yang digunakan sering mengalami kenaikan harga. Ini karena kelangkaan dari bahan baku yang digunakan yaitu kulit kerbau. Jadi harga dari bahan bakunya juga sering bertambah naik. Selanjutnya ada dalam mengolah produk, faktor cuaca sangat berpengaruh karena jika cuaca tidak panas maka proses pengeringan tidak sempurna sehingga kerupuk kulit yang dihasilkan juga tidak baik. Hal ini karena kerupuk kulit itu membutuhkan proses pengeringan sebelum ia digoreng. Kerupuk kulit yang tidak kering maka nanti akan ditumbuhi oleh jamur sehingga rasanya juga akan berubah dan juga tidak akan mengembang dengan sempurna. Yang ketiga yaitu bahan baku yang sulit didapat sehingga produk yang akan dipasarkan juga menjadi terganggu. Dengan sulitnya mendapat bahan baku, maka produk yang akan dipasarkan oleh produsen juga akan terganggu. Ada hubungan antara kelemahan dan juga ancaman. Yang pertama, harga produk yang tinggi karena bahan baku yang sulit didapat. Seperti yang dikatakan tadi bahwa bahan baku yang sulit atau kelangkaan bahan baku juga berpengaruh terhadap harga bahan baku sehingga itu juga akan mempengaruhi harga produk. Yang kedua, hasil produk yang bagus juga tergantung pada cuaca karena jika tidak bagus maka dikhawatirkan kerupuk kulit akan gagal produksi. Dengan cuaca yang tidak baik atau proses pengeringannya terganggu, maka proses pembuatan kerupuk kulit juga akan semakin besar resikonya karena bisa menjadi gagal. Selanjutnya adalah Quantitative Strategy Planning Matrix, yang mana ini merupakan matriks yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif strategi berdasarkan faktor dari internal dan juga eksternal. Dalam matriks terdapat variabel, bobot, dan juga hubungan antara kekuatan dan peluang,
Selanjutnya juga ada hubungan antara kelemahan dan peluang dan juga yang lain-lainnya. Untuk yang pertama yaitu hubungan antara kekuatan dan juga peluang. SO1, pemanfaatan teknologi misalnya media sosial sebagai tempat promosi sehingga produk dikenal banyak orang. Hal ini dari segi bahan baku yang berkualitas itu sama sekali tidak berpengaruh. Untuk itu diberikan attractive score sebesar 0 dengan bobot yang sama dengan pada saat penilaian IFA. Yang kedua, faktor XO1 yaitu pemanfaatan teknologi media sosial sebagai tempat promosi sehingga dikenal oleh banyak orang terhadap produk yang tahan lama dan pengawet itu juga diberikan attractive score sebesar 0 juga. Selanjutnya pemasaran yang sudah sampai ke berbagai daerah itu diberikan attractive score 3 karena media sosial ini juga berpengaruh terhadap pemasaran. Media sosial yang menyebarkan produk sehingga produk diketahui oleh orang-orang di luaran sehingga nantinya mereka juga akan membeli dan juga pemasarannya akan semakin luas. Selanjutnya ada bobot 4 ada attractive score yang diberikan nilai 4 pada indikator pemanfaatan teknologi sebagai media promosi. Hal ini tentu juga berkaitan karena SO1-nya adalah pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, minat beli konsumen yang tinggi. Minat beli konsumen yang tinggi ini pada SO1 juga bisa mempengaruhi karena dengan adanya promosi di media sosial, jadi masyarakat yang suka atau menyukai produk tersebut tahu dan juga mereka akan membeli produk tersebut. Selanjutnya produk yang cukup luas. Hal ini tentu saja berpengaruh karena promosi yang melalui media sosial itu lebih luas dibandingkan dari mulut ke mulut saja. Selanjutnya adanya pesaing. Pesaing atau orang yang juga menjual produk yang sama atau kerupuk kulit tentu juga akan menggunakan media sosial sebagai tempat mereka mempromosikan produknya. Hal itu menyebabkan saya memberi attractive score sebesar 2. Selanjutnya juga ada dari SO2 yaitu produk yang dibuat lebih bervariasi dibandingkan dengan persaing sehingga bisa membuat minat beli konsumen lebih tinggi. Pada bahan baku itu diberikan attractive score sebesar 3 karena produk yang bervariasi tentu diiringi juga dengan kualitas yang baik dan juga bahan bakunya tentu harus berkualitas agar produknya juga bagus. Selanjutnya ada produk yang tahan lama tanpa bahan pengawet itu diberikan attractive score sebesar 2 karena produk yang bervariasi tentu juga tetap memperhatikan keawetan produknya. Selanjutnya ada kekhawatiran kegagalan produksi diberikan skor sebesar 1. Hal ini karena produk yang bervariasi atau untuk memvariasikan produk juga tentunya berkaitan juga dengan kekhawatiran terhadap gagal produksi, yaitu takutnya produk tidak disukai, produk yang baru atau yang diinovasikan tidak disukai oleh beberapa konsumen. Selanjutnya ada minat beli konsumen yang tinggi. Produk yang bervariasi ini juga misalnya ada inovasi baru, tentu ini akan menarik perhatian dari konsumen sehingga mereka ingin membeli. Selanjutnya ada adanya pesaing. Dengan itu diberikan attractive score sebesar 1 karena pesaing kemungkinan juga akan menggunakan atau melakukan inovasi terhadap produk mereka. Selanjutnya untuk kenaikan harga bahan baku diberikan skor sebesar 2. Hal ini karena untuk membuat inovasi produk tentunya membutuhkan bahan baku dan harga bahan baku juga berpengaruh sehingga diberikan skor 2.
Tabel yang kedua yaitu tentang hubungan kelemahan dan juga peluang. Untuk indikator yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk yang hampir disukai semua orang, sehingga harga yang tinggi dengan kualitas yang baik kadang tidak menjadi halangan. Untuk bahan baku yang berkualitas diberi bobot sebesar 3 karena harga yang tinggi dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik tentu berhubungan dengan bahan bakunya yang juga berkualitas. Yang kedua yaitu produk yang tahan lama. Untuk produk yang tahan lama ini sangat cukup berpengaruh karena harga tentang produk yang tahan lama itu terkait juga dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada keahlian karyawan dalam pengolahan kerupuk. Kerupuk kulit itu butuh keahlian khusus bagi karyawannya. Karena jika seseorang yang mengolah adalah bukan orang yang pandai mengolah kerupuk kulit, hasilnya tidak akan baik. Dan untuk menghasilkan kualitas produk yang baik dan juga dengan harga yang tinggi itu mungkin harus menggunakan keterampilan khusus. Selanjutnya ada harga yang cukup tinggi itu juga juga ada pengaruhnya karena dengan harga tinggi dan kualitas yang baik itu saling berhubungan. Selanjutnya adalah kekhawatiran gagal produksi. Produk yang dihasilkan itu adalah produk yang harganya cukup tinggi dan kualitas yang baik. Tentu juga untuk kekhawatiran gagal produksi ini ada poinnya atau ada skornya sebesar 1 karena itu kemungkinan akan terjadi atau mungkin saja terjadi. Selanjutnya adalah ada bahan baku yang sulit didapat. Produk yang dihasilkan itu adalah produk yang berkualitas dan juga bahannya yang tentu kalau bahan baku sulit didapat akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku tetap berpengaruh terhadap kenaikan harga produk. Dengan naiknya harga bahan baku, maka produk juga kemungkinan akan mengalami kenaikan harga juga. Selanjutnya adalah hubungan weakness atau kelemahan dengan opportunity yang kedua, yaitu distribusi produk yang telah sampai ke berbagai daerah tentu membutuhkan produk yang banyak sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan tentu lebih banyak lagi. Untuk produk yang tahan lama itu diberi skor 3 karena untuk mendistribusikan produk kepada daerah-daerah lain itu tentu harus mengirimkan produk yang awet atau yang bertahan lama. Jika tidak, ditakutkan nantinya konsumen tidak akan lagi membeli pada produk kita. Selanjutnya permasalahan ke berbagai daerah. Distribusi yang sampai ke berbagai daerah tentu saling berkaitan. Selanjutnya keahlian karyawan dalam mengolah kerupuk. Keahlian karyawan ini dibutuhkan karena produk yang dihasilkan harus banyak karena akan didistribusikan ke berbagai daerah dan itu jumlahnya juga tidak sedikit. Selanjutnya tenaga kerja sedikit. Tenaga kerja sedikit ini diberi skor 4 karena ini salah satu hal yang sangat berpengaruh karena untuk mendistribusikan produk tentu membutuhkan produk yang cukup banyak dan ini tidak seimbang dengan tenaga kerja yang sedikit. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi sebagai media promosi. Untuk mendistribusikan produk tentunya sebelum itu sudah ada promosi dari si pemilik atau beberapa orang sehingga orang dari luar daerah mengetahui tentang adanya produk tersebut sehingga mereka akan meminta untuk dikirimkan produk atau kerupuk kulitnya. Selanjutnya ada kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku juga kemungkinan akan berpengaruh terhadap distribusi produk karena jika harga bahan baku naik maka harga kerupuk juga akan naik dan itu mungkin akan berpengaruh kepada minat beli konsumen di luar daerah juga. Pada tabel yang ketiga bisa dilihat itu adalah tabel tentang hubungan antara kekuatan dan juga ancaman.
Yang pertama, untuk menghasilkan produk yang baik, tentu harus menggunakan bahan baku yang berkualitas. Bahan baku yang digunakan sering mengalami kenaikan harga. Untuk mendapatkan bahan yang berkualitas tentu juga membutuhkan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Untuk itu, skor pada bahan baku yang berkualitas diberikan 4, skor pada produk yang tahan lama diberikan 2, karena produk yang baik itu juga bisa bertahan lama, terutama untuk kerupuk kulit ini. Selanjutnya, pemasaran ke berbagai daerah. Hal ini tidak berkaitan dengan menghasilkan produk yang bagus dan juga tidak berkaitan dengan kenaikan harga. Selanjutnya ada keahlian karyawan dalam mengolah. Hal ini diberikan bobot 3 karena untuk menghasilkan produk yang baik tentu juga harus digunakan keterampilan karyawan yang baik juga. Selanjutnya ada bahan baku yang sulit didapat. Untuk menghasilkan produk yang baik ini tentu juga dibutuhkan bahan baku yang juga dipilih dari yang terbaik. Untuk itu, bahan baku seperti kulit kerbau ini terbilang berpengaruh yang diberikan skor 2 karena jika tidak menggunakan kulit kerbau maka kerupuk kulit yang dihasilkan juga kurang baik nantinya. Adanya pesaing ini bisa dikatakan berpengaruh karena bahan baku yang digunakan oleh pesaing yang sama, maksudnya bahan baku yang digunakan sama dengan yang digunakan pesaing, itu juga akan menimbulkan kelangkaan sehingga harganya bisa naik. Selanjutnya hubungan tentang kekuatan dan juga ancaman kedua, yaitunya dalam mengolah produk faktor cuaca sangat berpengaruh karena jika cuaca tidak panas maka proses pengeringan tidak sempurna sehingga produk tidak tahan lama. Untuk ini pada produk yang tahan lama itu diberikan skor 3 karena cuaca ini sangat berpengaruh terhadap produk yang tahan lama karena jika proses pengeringannya tidak dilakukan atau proses pengeringannya lambat, maka itu nanti dikhawatirkan akan adanya jamur pada kulit kerbau nantinya. Selanjutnya ada pada kekhawatiran gagal produksi. Cuaca yang tidak panas atau yang mengganggu proses pengeringan ini tentunya membuat kualitas dari kerupuk kulit akan berkurang dan juga mempengaruhi cita rasa nantinya, sehingga kekhawatiran gagal produksi ini menjadi semakin meningkat dan diberi skor 4. Begitu juga dengan faktor cuaca yang berpengaruh karena pada ST2 itu dijelaskan bahwa faktor cuaca yang mampu menghambat proses pengeringan pada produk kerupuk kulit. Selanjutnya pada ST3 yaitunya bahan baku sulit didapat sehingga produk yang dipasarkan juga menjadi terganggu. Hal ini pada bagian pemasaran ke berbagai daerah itu diberikan skor 4 karena ini terkait dengan pemasaran juga di mana bahan baku yang sulit didapat dan bisa menghambat terjadinya proses pemasaran yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada distribusi produk yang cukup luas. Distribusi produk ini juga bisa terhambat jika bahan bakunya juga sulit didapat karena tentunya kerupuk kulit bisa jadi tidak bisa memenuhi permintaan pasar nantinya. Lalu yang terakhir yaitu hubungan antara kelemahan dan juga ancaman. Yang pertama, harga produk yang tinggi dikarenakan bahan baku yang cukup sulit untuk didapat. Dari sisi bahan baku yang berkualitas itu mendapatkan skor 3 karena produk yang tinggi itu juga dipengaruhi oleh kualitas dari bahan bakunya sendiri. Selanjutnya
ada distribusi produk yang cukup luas. Ini diberikan skor 1 karena proses distribusinya juga terganggu, tapi tidak terlalu mendominasi karena harga produknya yang tinggi. Biasanya orang sesuai dengan kualitas yang dibelinya. Selanjutnya ada bahan baku yang sulit didapat. Harga produk yang tinggi ini biasanya juga berkaitan dengan bahan baku yang sulit didapat. Karena bahan baku yang sulit didapat, tentu harganya menjadi lebih tinggi dari biasanya, sehingga produk juga naik harganya. Selanjutnya adanya pesaing. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pesaing juga mampu membuat harga bahan baku menjadi naik karena semua pesaing itu juga membeli bahan baku kulit, sehingga bahan baku kulit bisa jadi kekurangan, dan bagi penjual kulit itu bisa dinaikkan harganya. Selanjutnya ada dari kaitan kelemahan dengan ancaman pada indikator kedua, yaitunya hasil produk yang bagus tergantung pada cuaca. Jika cuaca tidak bagus, maka dikhawatirkan gagal produksi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pada bagian produk yang tahan lama itu diberi skor 3 karena jika cuaca buruk, maka produk yang dihasilkan juga akan mengalami kerusakan nantinya. Pemasaran ke berbagai daerah diberikan 1 itu dikarenakan produk yang dihasilkan jika cuacanya tidak menentu tentu akan berkurang, karena yang dipasarkan atau yang didistribusikan hanyalah produk yang benar-benar bagus. Sehingga kalau seringnya cuaca yang mendung atau hujan, itu menghambat proses pengeringan, dan juga produk yang dihasilkan lebih sedikit dari biasanya, sehingga distribusi produk terhambat. Selanjutnya ada minat beli konsumen yang tinggi. Hasil produksi yang bagus tentunya bisa menimbulkan minat beli konsumen yang lebih tinggi. Maksudnya adalah produk yang bagus membuat konsumen mengatakan bahwa kerupuk kulit dari Hasmi ini lebih baik dibandingkan kerupuk kulit lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.